seger. Nah ini, mari kita minum lagi, minum. Ini botol keempat. Enak tenan. Waduh, masih ada botol lagi ya. Masih ada kelima. Seger, yuk kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita lanjutkan. 6 hal penting gitu ya. Jadi ada yang tadi nanya, Pak, bukankah kebenaran sejati ada dari Tuhan? Yes. Makanya bacalah kitab suci Anda masing-masing minimal. Boleh nggak baca kitab suci orang lain? Boleh. Di tempat saya banyak kitab suci orang lain. Saya hanya fokus untuk mencari kebaikan-kebaikannya. Tapi sekali lagi, yang ketiga kita sehat panjang umur ya. Oke, sehat panjang umur. Nih, untuk sehat panjang umur caranya bagaimana? Nih perhatikan. Kalau Anda tidak bergerak bisa tahan berapa lama? Ada orang yang lumpuh sampai 40 tahun pun bisa tahan. Tapi bergerak penting nggak? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, tadi kurang seger, kurang gini. Makanya orang tidak bergerak kan tubuhnya makin kecil, ototnya makin kecil, semuanya makin kecil. Jadi bergerak sangat penting gitu ya. Pak Tung udah diundang ke istana. Zaman dulu upacara 17. Enak aja nih ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Tidak bergerak, maka kita urutkan kepentingannya. Kalau tidak tidur, Anda tahan berapa lama? Ya, lanjut, tulis Pak Diki. Kalau tidak tidur, Anda bisa bertahan 4 tahun. Sebelumnya ada yang 12 tahun juga pernah diteliti orang yang insomnia. Tidak bisa tidur, kemudian di video memang dia bangun terus. Tapi kalau kondisi normal, Anda 11 hari aja tidak tidur sudah halusinasi. Tapi kalau yang insomnia, tidak tahu, dia bisa ya ngomong begini, tapi otaknya bisa beristirahat, bisa memperbaiki diri. Ya, ada yang tertentu yang tidak semua orang. Nah, tapi secara umum ya orang kalau tidak tidur ya 11 hari udah kolaps gitu ya. Nah, halusinasi gitu. Tapi ada yang bisa bertahun-tahun 12 tahun. Ini cuma kalimat, cuma kata-kata doang supaya bisa pakai 4 lebih pas ini ya. Padahal angka tepatnya tidak sini. Kalau tidak makan, Anda bisa tahan berapa lama? Yo, tidak makan bisa bertahan 4 bulan. Betul, rekor dunia 382 hari itu rekor dunia. Satu orang bobotnya 150 kilo tidak makan sama sekali, cuma minum air putih sama multimineral, bisa 382 hari. Tapi secara umum, kalau Anda tidak makan, ya 4 bulan biasanya bablas anginnya gitu ya. Lemes-lemes, dut, modar, mate. Nah, kalau tidak minum, bisa bertahan 4 hari. Coba tes, kamu tidak minum, 4 hari bubar gitu ya. Kayak saya 2 hari tidak minum, cuma diinfus doang, infusnya begini ya, kejang-kejang, menggigil, tidak bisa bernapas, mengkik-mengkik gitu ya. Salah satu kesalahan saya kurang minum. Berarti kalau saya ngomong gini, bergerak sama tidur berarti penting mana? Ternyata penting tidur. Bergerak sangat penting, tapi tidur penting. Makanya kemarin Pak Dahlan kan, pada saya tanya, Bapak pesan apa kira-kira kepada seluruh orang, seluruh dunia untuk 1 pesan yang didengar? Tidur, katanya, tidur. Karena Pak Dahlan itu tidur 2 jam, 3 jam sampai kena liver. Jadi dia kurang tidur. Dan saya sendiri tidur, saya ukurin ya. Saya pakai, bukan jamnya, pakai ini yang hitam ini namanya Fitbit untuk ngukurin tidur saya. Jadi saya tidur, saya target. Kalau Pak Dahlan ini, saya tunjukin ya. Saya tidur itu, saya targetnya 7 jam. Jadi karena saya dulu sebelum saya ukuri, saya tidurnya kurang sekali. Saya kurang sekali tidurnya. Saya tidurnya cuma 5 jam kurang. Nah ini kalau ada tanda bintang, berarti saya memenuhi. Tanda bintang berarti memenuhi. Tanda bintang saya memenuhi. Kalau tidak ada. Jadi tidur sangat penting. Saya ukurin. Ini penting sekali. Saya ukurin pakai alat ini, Fitbit. Jadi waktu tidur saya sudah tahu. Dan saya tidur nyenyak, tidak nyenyak, saya tahu. Kayak yang terakhir hari ini tidurnya saya cuma 6 jam 52 menit, lumayan. Tapi 6 jam 52 menit, saya ini mau tidur butuh 9 menit. Terus kemudian 1 kali terbangun, 13 kali gelisah, 26 menit terbangun atau gelisah ini ya. Ini ada. Jadi tidurnya ini kalau tidur pas bangun apa, tidur pas bangun. Nah, kembali lagi kita terus belajar. Saya selidiki cara tidur supaya jauh lebih angler nikmat begitu ya. Baru beli alat lumayan. Ini seru sekali gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Tidur berarti lebih penting dari bergerak. Bergerak tetap penting gitu ya. Terus makanya saya bergerak saya hitungin juga. Bergerak nih. Bergerak saya 1 hari minimal 6.000 langkah, terus kemudian juga hari ini baru 2.000, nanti harus langkahnya harus ini ada langkahnya. Saya seminggu istirahat 1 hari. Ini langkah saya ini. Jadi
Jadi 8.000 langkah, 8.000 langkah, 7.000 langkah, 8.000 langkah, 2.000 langkah, 8.000 langkah kemarin, hari ini harus 8.000 karena istirahatnya biasanya cuma sehari dalam 1 minggu. 8.000. Bergerak sangat penting karena energi kita jadi mengalir, kita lebih sehat, karena duduk di kursi terus membuat Anda bahaya. Lanjut, Pak Diki. Kemudian berikutnya yang berikutnya Pak Diki ini. Berarti makan sama tidur penting mana? Penting makan. Ya semuanya penting, tapi ini maksudnya urut-urutannya kita bertahan survival. Makan sama minum penting mana? Minum Pak, pakai aplikasi apa? Fitbit itu, FITBIT, Fitbit, tapi ada alatnya ya untuk bisa tidur, ini buat berenang, enggak apa-apa, buat apa enggak. Ada yang bentuknya jam, ada yang bentuknya apa, saya cari yang paling kecil yang bisa untuk saya ajak tidur, bisa untuk berenang. Mari kita lanjutkan. Tidak makan bisa bertahan 4 bulan, berarti makan sama tidur penting makan. Tidak minum bisa bertahan 4 hari. Berarti minum lebih penting dari makan. Bahkan ya, kita kurang air 4%, Anda demam. Anda kurang 7%, Anda sakit. Kurang 20%, Anda mati. Oksigen boleh kurang 20%, Anda masih hidup. Lemak boleh kurang 20%, Anda masih hidup. Fosfor, magnesium, apapun dalam unsur dalam kehidupan ini boleh kurang 20%, Anda masih hidup. Tapi air kurang 20%, you die, mati, dehidrasi. Nah, ada yang bilang bernapas lebih penting, betul. Kalau Anda tidak bernapas, Anda tahan berapa lama? Nih, Bu Norisna ini. Kalau tidak bernapas, bisa bertahan 4 menit. Berarti bernapas termasuk lebih penting dari minum. Bernapas, woi, tarik napas. Napas itu saking otomatis, jadi kita tidak mikirin. Padahal penting sekali. Dan banyak sekali orang stres karena apa? Lupa bernapas, lupa tarik napas. Tidak bernapas, ya bernapas toh, gitu ya. Nah, bernapas sangat penting. Boleh saya share langsung praktek ini, boleh ya? Pak Diki, kita siap-siap pernapasan Wim Hof dulu Pak Diki, biar seger hari ini. Saya hari ini belum pernapasan Wim Hof tadi pagi. Teman-teman, saya kena COVID. Ketika saya tidak bisa bernapas, saya dikasih masker oksigen, saya langsung melakukan pernapasan Wim Hof. Mendadak saya jadi lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena O2-nya jadi lebih banyak, CO2-nya lebih rendah. Kalau Anda tidak bisa bernapas, kurang CO2, Anda panik. Butuh bernapas, segar. Terus kemudian, pagi hari ketika diambil darahnya tidak bisa, saya minumnya cukup, minum virgin coconut oil juga cukup, akhirnya jam 7, itu saya diambil lagi, sudah keluar, tapi pakai tangan kiri, just langsung keluar darahnya, langsung keluar, bisa analisa gas darah. Dokternya heran, kok kadar oksigennya Pak Tung jadi tinggi luar biasa. Orang kena COVID, itu O2-nya di bawah 60. Orang normal 80 sampai 108. Kalau di bawah 50, Anda sudah dipasangin ventilator, kasih selang, pompa, udaranya dipompa terus. Tapi saya 158. Dokternya heran. Malah saya justru pakai masker oksigen terus. Saya bilang, dokter enggak, sudah baik ini, sudah seger nih, paru-paru sudah nyebut. Enggak. CO2-nya terlalu rendah. CO2 orang kena COVID itu 50% kadar CO2-nya. Jadi tubuhnya ngep banget. Saya normalnya 30 sampai 34, saya CO2-nya 19. Jadi tidak normal tapi bagus. Kemudian tubuh manusia itu 7,2, 7,34 alkalin. Kalau Anda sampai 7,1, Anda biasanya sudah bablas. Walaupun masih alkalin, tapi bablas. Nah, terus kemudian dipaksa terus. Saya bilang tidak perlu, sudah waras kok, sudah segar. Krisisnya jam 3 pagi, jam 4, jam 7 sudah sehat. Kemudian dokternya bilang, udah pakai masker, udah dimarahin terus suruh pakai maskernya. Saya ngalah. Sampai malam akhirnya diskusi sama dokternya. Jam 10 malam disuruh dokter, saya diskusi. Dokternya, baru tahu, saya melakukan sistem pernapasan Wim Hof, membuat saya lebih fresh, lebih tenang, lebih seger, darahnya lebih alkalin, CO2-nya lebih rendah, O2-nya lebih banyak. Dan itu menyelamatkan saya. Siapa yang mau langsung saya praktek hari ini, langsung praktek untuk bagaimana melakukan pernapasan Wim Hof. Nah, kalau minum berapa nanti ada ukurannya. Kalau mau langsung kita praktek ya. Mau. Oke, beres. Pak Diki siapkan pernapasan Wim Hof, tapi sebentar. Saya kan siap dulu caranya minum. Cara makan sebetulnya kalau Anda makan sayur segar, Anda lebih fresh daripada daging-dagingan, begitu ya. Kalau Anda sayur-sayuran segar, itu ada penelitian di Netflix ya, di The Game Changer. The Game Changer itu seru banget. Jadi orang malam hari disuruh makan, kamu burrito isinya daging apapun, yes gitu ya. Saya akan share makan, teknik minum, sama bernapas supaya kita jauh lebih sehat, lebih panjang umur. Amin ya. Gerak itu tadi ngolet,
sama jalan cepat 1 hari minimal 6.000 langkah, itu membuat Anda lebih panjang umur dibanding yang lain. Oke, tapi sekarang begini, kalau makan itu ternyata sayur-sayuran segar itu jauh lebih membuat Anda lebih segar, lebih sehat, lebih powerful. Termasuk gigi kita, itu ternyata analisanya bahwa kita giginya itu adalah untuk makan banyak sayur, bukan daging. Gigi karnivora itu gerakannya lain, gerakannya lancip sama lancip untuk karnivora. Kita sebenarnya bukan karnivora, kita pemakan segala yes, tapi kita makannya banyak sayurnya. Kalau sayur segar bedanya apa nih? Contohnya, terus banyak analisa, tapi salah satu yang paling menarik begini. Orang disuruh makan burrito makanan gini, ada kayak sandwich itu, isinya daging, ada daging ayam, pilih apa, daging apapun, oke. Setelah itu malam hari makan, malam hari, mohon maaf karena ini penelitian jadi ilmiah, jadi saya kelihatannya bahasanya gini, tapi ini ilmiah, jadi atas nama ilmiah, jadi jangan saja. Penisnya, burungnya itu dikasih kayak karet gitu, karetnya longgar, kecil. Di sini juga depannya dikasih. Jadi karetnya kalau mengembang, membesar, maka dia akan ada ukurannya. Besarnya jadi tambah berapa, tekanannya kerasnya berapa lama. Jadi pangkalnya sama depannya. Setelah tidur, oke. Besok pagi mereka disuruh makan burritonya, makanannya 100% sayur-sayuran segar. Kemudian diukur lagi. Ternyata hasilnya sangat menarik. Dari 3 orang ini tadi, ternyata istilahnya besarnya itu lebih besar yang makan sayur segar. Jadi yang makan sayur segar tegangannya 600% lebih tegang daripada yang ini. Ada minimal 300%. Jadi lebih kencang dong gitu. Lebih besarnya berapa persen. Terus kemudian ditanya berapa kali. Maksudnya berapa kali toyong gitu ya. Ternyata orang setiap malam itu toyong dengan sendirinya gitu ya. Toyong rek. Nah, dikasih karet atit tuh, no. Atit ya Pak Budi ya no. Nah, tapi ternyata bukan karet yang karet gitu, enggak. Karetnya longgar dan karetnya itu bukan karet gini, enggak. Karetnya itu kayak kertas dibolong begitu ya. Jadi begitu membesar jadi kecil. Nah, ternyata lebih sering. Jadi lebih sering 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada yang daging. Anda cari di Netflix yang namanya The Game Changers. Jadi Game Changers itu, ternyata dia menyelidiki, ternyata sayur itu membuat lebih luar biasa. Jadi membuat Anda ini lebih sering, lebih keras, lebih besar. Ini pengetahuan untuk, wah ini Tias, saya perlu praktekin buat suami Pak. Suami nanti malam tak kasih makanan sayur-sayuran segar, biar malamnya tuyung. Besok masakin sayur cocok. Sayur nompok itu macam-macam sayurnya. Dan bahkan itu banyak sekali penelitian. Orang yang juara gini, juara lomba angkat berat paling kuat di dunia, makanya sayur. Triathlon yang paling kuat ya itu ya sayur. Terus kemudian atlet balap sepeda perempuan yang umur 39 juara olimpiade, ditanya rahasia apa? Sayur gitu. Termasuk Arnold Suasana Seger yang dulu 1 hari makan daging begitu banyaknya, terakhir dia bilang ada yang salah. Jadi daging tidak membuat Anda makin kuat gitu ya. Protein dari sayur membuat lebih segar. Nah ini makanan sayur segar ini, sayurnya apa ya? Itu enggak diceritain, tapi dia macam-macam. Pokoknya sayur segar macam-macam. Di situ enggak nih keren. Sayur, oi. Nanti malam saya juga pesan sayur sudah. Gado-gado seger. Siap-siap malam. Oh yes baby. rahasia. Tuyung. Kecambah lebih jelas lagi, tapi yang seger-seger gitu ya. Sayur toge, kalau kangkung saya enggak begitu seneng karena rada urit asid gitu ya. Jadi tapi ya banyak seru. Nah, karedok, waduh, nak ini Popeye. Hidup sayur. Tahu juga sangat penting. Kedelai itu sangat bagus. Jadi hormon kebahagiaan kita salah satunya dari tofu, dari kedelai, itu asamnya itu juga. Dan Anda multivitamin tentu saja penting ya untuk makanan gitu ya. Kalau Anda mau imun sistemnya tinggi, bahkan bukan vitamin C, D3, K2 sama seng. Seng juga toyung. Terus kalsium. Jadi kalsium itu membuat toyung juga. Jadi ini rahasia makanan toyung ini, hidup sayur dan toyung. Kalsium D3 sama K2. K2 itu iodin gitu ya. Kalsium D3 sama K2. Terus kemudian vitamin C oke, vitamin E oke. Tapi yang pada waktu gara-gara saya asuransi sempat klaim tidak dibayar, gara-gara ada vitamin D tidak dibayar, saya sampai tanya sama dokter, kenapa saya dikasih vitamin D? Tidak dibayar. Pak tuh, orang kena COVID itu belum ada obatnya, imun sistemnya naik. Apa buktinya vitamin D membuat saya ini? Difotoin. Ini loh, atau vitamin D, K2, seng itu membuat imun sistem kita naik.
vitamin C, saya vitamin E, oke. Tapi yang D3, K2, terus kemudian zinc, itu yang membuat imun saya. Oke, saya foto, saya kirimin. Nah, buka toko obat kuat nih Mas Wahyu. Yes, jam segini ya siap-siap, oke. Toyong, ya. Hidup sayur, hidup toyong, hidup umi, hidup harmonis keluarga kita. Mbak Ana, malam-malam suami masakin sayur dulu. Itu cuma malam doang. Mereknya beruang. Pas dengan namanya tuh Sex Revolution. Wah, sampai jam 2 pagi ya Sex Revolution. Lanjut, itu ada ilmunya toyong lagi. Tapi semangat. Tapi sekali lagi, oke ya, ulangi, makannya tuh banyak sayur segar, fresh, lupa dimasak boleh tapi lumayan sehat. Tapi kalau segar lebih fresh, dibersihin ya. Dibersihin dari pestisida, dibersihin dari ini, kalau bisa dicuci ya, kemudian baru dipotong-potong segar. Makanya saya gado-gado pecel ini produk rutin ini sekarang ini biar toyong. Sawi juga oke juga. Toyong pakai NG, toyo ya, Arya Pranata. Toyong, yong, toyong, nah ya. Oke. Dan orang-orang yang pemadam kebakaran, ternyata 70% pemadam kebakaran itu matinya kenapa? Serangan jantung waktu pemadam kebakaran. Mati. Bukan kena api, mati karena pemadam kebakaran. Terus di tempat pemadam kebakaran tadi diapain? Dirubah, dilihat kolesterolnya banyak sekali, hanya dalam 7 hari. Diganti makanannya, diganti sayur segar, kolesterol turun 100 poin, 250 jadi 150, trigliserid turun hanya dalam 7 hari, jauh lebih segar, lebih sehat. Ini top sekali gitu ya. Rebus juga boleh lah nih, oke. Saya lama dulu tidak makan daging sampai keracunan merkuri, ikan dan sayur, terus makanya oh yes baby ini. Nah ini sekarang mulai terus balik lagi ke sayur, ini seru juga. I like that one. Kemudian minum, yo sekarang tolong dites ya, minum. Pak Tung, saya umur 19, ortu saya ikut nonton Pak TDW, pembahasannya lagi seperti ini. Hadah, penting, 19 juga penting, pengetahuan umum Anda harus wajib. Anak saya umur 15 saya kasih tahu, termasuk ini cerita-cerita ini tadi, saya kasih tahu penting ini. Nah kalau minum, ini, Anda minum satu hari harus berapa gelas atau berapa liter, tolong ditulis, ayo berapa gelas atau berapa liter, tulis nih, biar terlibat, tulis berapa gelas atau berapa liter, tulis. 8 liter, wah banyak amat. Oh 8 gelas, 3 liter, 2 liter, 1,5 liter, 4 gelas. Oke, stop, oke. Ada yang wes berarti ini. Siapa yang saya share caranya minum, bagaimana supaya Anda minumnya tepat, siapa yang mau? Ayo, boleh ketik, mau 1,5 liter saya 7,5%. Oke, nice. Caranya begini. Saya baca dari Dr. F. Batman Helig. Dia adalah dokter dari London, dari Iran. Dia adalah dokternya Shah Iran sebelum dikudeta oleh Khomeini gitu ya. Nah, Ayatollah Khomeini. Pada waktu itu begitu dikudeta oleh Ayatollah Khomeini, semuanya ditangkapin. Termasuk dokter ini, F. Batman Helig ini. Batman, Batman, G, Batman, jadi Batman Helig, H-E-L-I-J, Batman Helig. Nah, Batman Helig itu dia di penjara pada waktu itu mau dihukum mati karena dianggap anteknya Shah Iran. Kemudian di rumah sakit, karena tidak ada obat, semuanya orang sakit di sana, dia satu-satunya dokter dan tidak dikasih obat, ya sudah, ada orang sakit mah, dikasih minum 250 cc, selesai 250 cc, kok sembuh? Oh dia logika, mungkin kalau mah itu kan asam, begitu dikasih minum tidak bisa berdiri, mendadak asamnya cair, jadi dia bisa berdiri, jadi dia bisa sehat. Nice, oke. Mendadak ada orang yang tidak bisa bernapas, suruh minum. Ada orang jantung, tekanan darah tinggi, kemudian dia obatnya cuma air, adanya cuma air. Mendadak banyak yang sembuh. Satu hari dia disidang, setelah 2 tahun di penjara, dia disidang untuk dihukum mati. Kemudian dia bilang, saya dihukum mati nggak apa-apa. Ini hasil penelitian saya, tolong dikasihkan kepada orang seluruh dunia. Karena saya dokter. Ayatollah Khomeini sakit pun akan saya bantu sembuhkan. Bapak Hakim sakit pun akan saya sembuhkan. Nah saya panggilan saya dokter. Saya bukan pro A, pro B, saya bukan politician. Saya dokter. Terserah mau dihukum mati boleh ini. Berarti dia waktu meneliti itu tidak ada unsur sama sekali yang untuk membuat dia itu nggak ada. Terus akhirnya dokternya, hakimnya oke ditunda 1 minggu, dokternya baca. Penelitiannya ini keren. Berarti ini bukan sungguh dokter, bukan antek ini. 1 minggu kemudian ketemu diputus, dok bebas. Begitu dokter bebas dia bilang, saya minta izin tetap setiap hari mau pergi ke penjara. Lu kenapa mau dibebasin? Karena penelitiannya belum selesai. Boleh nggak?
Boleh dikasih izin. Setiap hari dia datang ke penjara, ngobatin orang. Begitu keluar, akhirnya dia pindah ke Amerika. Dia nulis buku. You are not sick. Anda tidak sakit. You are thirsty. Anda cuma haus. Anda tidak sakit, Anda cuma haus. Terus kemudian dia nulis buku lagi. Your body cries for water. Tubuh Anda nangis untuk minta minum. Makanya minum, woi, gitu ya. Nah, kemudian minum berapa ukurannya? 30 cc kali berat badan. Nah, 30 cc kemudian dikali berat badan. Maksudnya apa nih? Saya ketik ya, misalnya saya beratnya 80 kilo. Pagi ini saya nimbang 80 ya, 80 30 cc kemudian dikali berat badan saya berapa? 80. Berarti saya harus minum berapa? Ini, berarti saya harus minum 2400 cc atau sama dengan 2,4 liter. Silakan Anda ketik berat badan Anda dikali 30 cc. Ini cara belajar siswa aktif supaya Anda tahu berat badan Anda berapa. Ayo tulis dong, tulis 30 cc kali 80 kilo, saya berarti 2400 cc. Saya sudah nulis. Ayo sekarang semuanya nulis ya. Berapa berat? Yang paling penting lagi kalau Anda olahraga, misalnya saya 80,2, sebelumnya saya sudah minum, pada waktu olahraga saya minum, tapi begitu saya selesai olahraga, saya nimbang, lu kok cuma 80, berarti saya kurang 200 cc lagi, supaya bobot saya pas 80,2. Wah, ini sudah pinter, ini sudah mulai ngitung. Jadi, 3 liter, berarti bobotnya 100 kilo ini punya. Wah, 1,8 liter, berarti bobotnya 60 kilo. Very good, dikali dihitung. Wah, ini lebih fair daripada hitungan gelas. Saya bilang 8 gelas, gelasnya Sloki atau gelas bir. Anak-anak kecil beratnya 20 kilo, suruh minum 8 gelas bir, 1 literan, kembung. Nah ini pintar nih, sudah mulai ngitung, ya berapa, 30 kali 77 ini. Nah, tapi itu minimal, lebih boleh nggak? Boleh, tapi kalau terlalu banyak juga mineralnya berkurang, Anda butuh mineral supaya Anda lebih segar dan lebih sehat. Oke ya, kita share lagi. Oke, sekarang minum sudah. Pak Diki, langsung kita bernapas ala Wim Hof. Oke, bernapasnya gini ya, teman-teman, sedot boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Saya ulangi, sedot boleh pakai hidung, pakai mulut. Pada waktu hembus, tiup seperti balon. Sedot boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Kalau hembus pakai mulut seperti tiup balon. Nanti ada sedot, hembus, sedot, hembus. Wim Hof ini membuat Anda jadi strength kuat. Siapa sih Wim Hof? Pak Diki ada artikelnya Wim Hof. Wim Hof adalah juara dunia Guinness Book of Record. Ada 26 jenis rekor yang dia ini. Dicelup air es yang paling kuat. Terus kemudian paling lama satu jam ini jadi 1 jam 46 menit atau berapa. Terus naik gunung Kilimanjaro. Ini 26 rekor dunia, sekarang kita sudah 29 gitu ya. 1 jam tanpa baju, renang di bawah es dengan selebar lapangan bola 120 meter dengan satu tarikan napas. Langsung renang 120 meter, naik gunung Kilimanjaro. Partner saya naik Kilimanjaro itu 10 hari. Tapi ternyata dia cuma 29 jam, rekor dunia. Hanya dengan celana pendek, tanpa tidur, tanpa aklimatisasi. Jadi porternya ya sampai muntah-muntah karena kurang oksigen, dia tetap naik aja. Dia naik gunung Mount Everest dengan celana pendek doang. Naik Everest dengan celana pendek sampai 7.000, sampai dead zone, begitu banyaknya orang mati, tanpa masker oksigen. Lari maraton di salju, tanpa baju, tanpa satu kaki telanjang. Seruan. Lari maraton di gunung, di panas-panas, 42 km tanpa makan, tanpa minum. Disuntik bakteri, disuntik gini. Nah, posisinya apa? Boleh sambil duduk nggak? Boleh. Sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Nah, tapi sekarang yang paling penting, pada waktu perhatikan. Wajahnya ke saya dulu lagi, Pak Diki. Jadi pada waktu sedot, dadanya membesar, perutnya membesar. Waktu hembus, perutnya mengecil. Sedot, perutnya membesar. Dadanya boleh tambah besar. Waktu hembus, perutnya mengecil. Sedot pakai hidung atau pakai mulut, hembus pakai mulut. Terus, setelah 30 kali, selesai Anda hembus, Anda hembus. Stop. Anda tahan sekuatnya. Kalau nanti Anda tidak kuat, ya Anda sedot lagi. Tahan. Tapi pertama kali, setelah hembus, 30 kali Anda hembus, nanti ikut iramanya, ada perintahnya, tahan sekuatnya. Kalau itu pertama kali 1 menit. Kalau dalam perut setengah kosong, Anda tahan sekuatnya. Begitu tidak tahan, Anda boleh sedot sendiri. Kalau nanti Anda bisa ngikutin iramanya, ya sedot. Pas itu irama, sedot, set, tahan lagi. Ulangi ya. 30 kali sedot hembus, ke 30 kali hembus. Perutnya kosong atau setengah kosong, tahan. Setelah tahan, apa yang dilakukan? Sampai sekuat mungkin. Kalau tidak kuat, tambahin 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
kemudian sedot lagi, tahan lagi. Nah itu pernapasan Wim Hof adalah begini. Setelah tahan lagi berapa lama? 15 detik, nanti ada ukurannya, hembus lagi, napas lagi. 30 kali lagi, lakukan hal yang sama. Ternyata imun sistem kita naik, kita lebih tenang, lebih bahagia, dan O2-nya meningkat, CO2-nya kurang, apalagi di masa COVID ini, saya yakin ini sangat menyelamatkan banyak orang. Ini please deh, ini penting sekali ya, kita ikut ya, kita terlibat. Oke, mulai Pak Diki, mungkin kita 3 lebih sedikit ya, 3 lebih 5 menit untuk break ya, tapi oke, kita mulai. Boleh duduk. Hi guys, welcome. This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes, relax. Are you ready? Here we go. Round number 1. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Just go with the flow of the breath. In, out, in, out, in, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. More. Fully in, let it go. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in and let go. All right. 1 minute breath hold from now on. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Let that relaxation spread down to your toes, into your fingertips, to the base of your neck and head. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. Okay. Recovery breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 2. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. In, out, in, out, in, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. More.
circular breaths. Five more. Let's give it all we got. Last one. Julian. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Feel. Become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. You're doing fantastic. If you need to breathe before I give the cue, that's okay. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. When you're ready, fully in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In with the relaxation, out with the stress. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. Ten more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Become aware of the blood running through your veins, your heart beating. Feel. Seconds left.
almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. All right. Breathe in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Let your breathing return to normal as you finish up the round. Move your body bit by bit, starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize. If you liked this guided breathing session, we got more for you. We got a free app on our website. Download it. It's good stuff. Thanks for your time. And I wish you a good night, or a good day, and a good life. All the love, all the power. Oke, semoga segar. Nanti jam 3.35 kita akan masuk lagi. Selesai Anda sembahyang, selesai break. 3.35 ya. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kaya. Are we ready? Siap? Nah, ada yang bilang Anda tetap boleh break. Teman-teman berdiri dulu. Ayo.